Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cibitung 1 yang diwakili oleh Bapak Aris selaku Ketua Gugus 2 Kecamatan Ciater. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi yang hadir dalam acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti, dan yang kelima tutup doa. Untuk mengawali diseminasi budaya positif, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Cibitung 1 yang akan diwakilkan oleh Bapak Ari selaku Ketua Gugus Kecamatan Ciater. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
diseminasi kegiatan budaya positif dari program CGP Angkatan 9. Ya, alhamdulillah. Hari ini sebuah kesempatan yang langka yang kita ikuti bersama dan akan kita mendapatkan ilmu bersama-sama pula dan diterapkan di sekolah kita bersama-sama. Salawat serta salam tidak lupa terhadap Nabi besar Muhammad SAW dan kepada keluarganya, kepada para pengikutnya dan kita semua yang menjadi nanti kita memperoleh syafaat beliau. Pada kesempatan kali ini saya sebagai ketua gugus 2 yang merupakan yang intinya penanggung jawab kegiatan gugus ini hal yang sangat baik ya, dari program CGP Angkatan 9 maupun angkatan sebelumnya, itu materi tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah budaya yang harus dibiasakan di semua lingkungan pendidikan, terutama di lembaga sekolah, agar kebiasaan terhadap hal-hal yang baik itu diterapkan kepada anak peserta didik kita, jadi lebih membudaya ya. Jadi mudah sekali diterapkannya dan semua guru-guru pun yang memahami dan mampu menjalankannya dengan baik ya. Ya, dalam acara pembukaan ini ya, saya sebagai ketua gugus hanya ingin memberikan kisi-kisi tentang konsep inti dari budaya positif itu yang ternyata ada 8 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, terus mengenai disiplin positif, dan ada nilai-nilai kebajikan serta kebutuhan dasar manusia, terus motivasi perilaku manusia, lalu posisi kontrol guru, dan membuat keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Mungkin dalam budaya positif itu kita akan mengenal 8 aspek tersebut dan nanti dalam mengaplikasikannya mungkin nanti akan selalu ya secara bersama-sama dilakukan, jadi tidak dengan cara sendiri-sendiri, sehingga nanti di setiap sekolah itu akan timbul budaya positif yang benar-benar kompak, jadi tidak masing-masing. Jadi kelas 1 ada kelas 2 sampai kelas 6, sehingga kebiasaan tersebut akan menjadi berkesinambungan, menyambung dari salah satu ke kelas yang lainnya, sehingga nanti di sekolah pun ya, dampaknya kedisiplinan akan muncul dengan sendirinya, bukan karena hukum ya, dulu ada ya disiplin karena takut dihukum itu. Ini karena kesadaran dirinya bagaimana pentingnya disiplin bagi kehidupan sehari-hari bagi dirinya terutama. Mungkin itu, dan motivasi ke depannya mudah-mudahan semua sekolah ya menerapkannya secara terus menerus, jadi tidak hanya ketika sesudah diseminasi, tapi setelah itu lanjut ya, karena kurikulum merdeka nanti yang akan digunakan ini sangat berperan dari ini ya, dari budaya positif ini salah satunya penunjang sehingga pembelajaran pun akan kondusif ya dengan adanya budaya positif nanti di sekolah. Ini itu saja yang perlu disampaikan oleh saya sebagai bagus. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan ilmunya bisa kita peroleh bersama-sama dan kita terapkan di sekolah masing-masing. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, acara berikutnya adalah acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Kustini dan Bapak Kusmana SPD selaku CGP Angkatan 9. Waktu dan tempat disilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang
dengan berkumpul di acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang telah memenuhi undangan saya untuk melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari di LMS selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, materi inti yang akan kita laksanakan hari ini mengenai konsep inti budaya positif sesuai dengan tema kita hari ini, diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Di antaranya yaitu perubahan paradigma mengenai pembelajaran, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, penerapan keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi. Paradigma pembelajaran baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita mengetahui pada saat ini di sekolah itu sudah digencarkan mengenai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 5 konsep: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di mana konsep ini atau paradigma ini harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita agar mencapai profil pelajar Pancasila sesuai dengan paradigma baru yang akan diterapkan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu atau sudah mengetahui mengenai lagu yang pernah terdengar atau sering kita dengarkan dan sering kita terapkan kepada peserta didik kita. Bapak dan efektif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Betul tidak sih kalau kita mengkritik peserta didik kita atau memberikan rasa bersalah kepada peserta didik kita itu akan menguatkan karakter peserta didik kita. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita memaksa peserta didik kita. Dan kita mah tahu yang terbaik buat murid kita sehingga kita memaksakan kehendak yang apa yang kita inginkan agar membuat perubahan yang terbaik. Apakah itu sesuai dengan teori kontrol kita? Yang selanjutnya itu mengenai disiplin positif, di mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu sebuah pembelajaran. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Yang ketiga yaitu kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti tadi yang dikatakan, yang dinyanyikan oleh kita mengenai profil pelajar Pancasila. Di situ, di dalam profil pelajar Pancasila terdapat nilai-nilai universal, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih telah mengikuti diseminasi ini, telah hadir tepat waktu pada undangan di sekolah kami ini.
Nah, di sini sesuai dengan judul kita, yaitu tentang diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk ke materi selanjutnya, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, kita melihat konsentrasi, sejauh mana konsentrasi. Kita duduk di sini, tapi pikiran kita mungkin kemana-mana. Oke, untuk mengeceknya, kita akan bermain terlebih dahulu. Boleh silakan berdiri. Kita akan bermain terlebih dahulu ya. Oke, clue-nya, ingat ya, clue-nya adalah perhatikan pertanyaan. Clue-nya adalah perhatikan pertanyaan. Oke, contoh ya. Yang pertama, pegang kepala. Pegang kepala. Pegang tangan kanan. Oke, pegang lutut. Oke, pegang alis. Oke, paham ya? Clue-nya adalah perhatikan pertanyaan. Oke, mulai? Oke, kita mulai. Yang pertama, pegang kepala. Pegang kepala. Pegang kepala. Oke. Pegang pundak. Lutut. Hidung. Mata. Oke. Masih ada bergerak. Masih ada berarti belum konsentrasi. Masih ada yang salah ya. Yang pertama, pegang kepala. Oke. Pegang lutut. Oke. Pegang hidung. Mulut. Telinga. Alis. Gimana? Gimana? Masih ada yang bergerak? Oke, silahkan duduk kembali. Apa? Perhatikan. Clue-nya adalah perhatikan pertanyaan. Kalau saya berarti pegang kepala, berarti pegang kepala. Lutut, berarti saya menyuruh pegang lutut tidak? Tidak. Berarti tangan tetap di kepala. Gimana? Oke, dilanjut ke materi selanjutnya, Bapak. Oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama bersama maupun latar belakang. Di sini ada 3, yaitu profil pelajar Pancasila, IBO Primary Year Program, terus yang ketiga keterampilan hidup. Ya, untuk profil pelajar Pancasila yang telah dinyanyikan pada tadi sesi awal, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berdarah kritis. Yang kedua adalah IBO Prima Year Program, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga adalah keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik dari diri sendiri. Betul. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dan seluruh tindakan tersebut memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bisa dilanjut, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya manusia itu global ya, bisa sebagai pendidik kita sendiri, atau murid atau di lingkungan kita, orang tua kita, sekitar kita. Di sini kita ibaratkan dalam proses pembelajaran kita, apabila siswa tidak memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut, dia akan menjadi satu gelisah, atau menjadi onar, atau mengganggu orang lain untuk di dalam kelas. Contohnya, di sini ada kesenangan. Di poin A, kesenangan. Dalam satu pembelajaran, contohnya di kelas pelajaran matematika, ada salah satu orang yang merasa dia tidak ingin belajar matematika atau tidak dengan suka matematika. Tidak terpenuhi kan kebutuhannya. Nah, di sini mungkin saja si orang tersebut, si anak tersebut akan malas-malas, terutama mengerjakan tugas, atau bisa saja tidak memperhatikan kita saat kita menjadi guru di depan kelas. Bisa jadi kan?
Nah, gimana caranya supaya 5 kebutuhan dasar manusia tersebut bisa terpenuhi oleh kita sebagai pendidik dan oleh peserta didik untuk menuntut ilmu agar materi yang kita sampaikan itu terserap atau tercerna. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, harga diri, keingin untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Di sini sangat ada ya di kelas kita yang ada ingin berprestasi terus, nilainya suka terus menerus. Terus ada pengen dianggap keberadaannya, pengen dipanggil terus, atau pengen dihargai terus. Ada yang pengen dipuji terus, seperti itu. Kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari dalam kelompok. Di sini juga yang kasih sayang ini tidak hanya di sekolah, mungkin di lingkungan keluarganya tidak mendapatkan kebutuhan 5 kebutuhan dasar tentang kasih sayang, mereka akan membuat donor di sekolah. Contohnya, kalau misalkan di rumah itu dikekang si anaknya, untuk ke sekolah kan segala dilarang, misalkan si anak tersebut dilarang untuk bermain, dilarang untuk jajan contohnya di dalam rumah. Nah, ketika si anak tersebut keluar dari zona nyaman di rumah, itu memasuki ke sekolah, mereka akan merasakan ini kasih sayang ini kan melemah, akan menyerap ilmunya tersebut akan suatu kegangguan dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Terus kedua, kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mendirikan diri. Yang keempat, bertahan hidup, makanannya, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatannya itu sangat dibutuhkan. Kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya Pak. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ada motivasi di luar dan ada motivasi di dalam. Motivasi ekstrinsik berarti luarnya itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi biasanya kalau ini contohnya kalau misalkan tidak mengerjakan tugas maka mendapatkan hukuman. Ya. Terus kalau di sini misalkan ada nilai orang atau anak yang misalkan nilainya itu 100, itu bisa kita mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oke. Terus untuk intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka capai. Seperti itu. Nah di sini saya akan menjelaskan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita mungkin sebagian besar antara 50% masih tetap menjalankan tentang hukuman. Hukuman tersebut adalah tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya anak terlambat, kita misalkan dibusram atau dibenti, itu termasuk dalam hukuman. Terus konsekuensi. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu monitor dalam murid. Contohnya dalam kesiangan saya bertanya, kenapa kesiangan? Konsekuensinya apa? Tetap ujung-ujungnya pasti ke hukuman. Beda dengan restitusi. Restitusi merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya beda kan? Kalau misalkan dengan hukuman, kalau restitusi, bagaimana solusinya supaya contohnya kamu tidak kesiangan lagi? Bagaimana caranya supaya kamu semangat dalam belajar? Bagaimana caranya supaya kamu tidak mengolok-olokkan orang lain atau tidak menjadikan orang lain? Begitu tentang restitusi. Nah di sini 5 posisi kontrol dulu. Kita di sini sebagaimana nih? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau atau sebagai teman atau manajer. Ya, untuk lebih lengkapnya kita akan menayangkan sebuah video tentang ke-5 posisi kontrol guru tersebut. Kita diputar saja.
Oke, baik Ibu Bapak Guru hebat. Nah, setelah kita menyimak paparan video yang telah saya tayangkan, nah kira-kira kita berada di posisi mana ya saat ini? Hukum ya. Mungkin pernah merasa bersalah untuk anaknya. Nah, seperti itu. Nah, alangkah baiknya kita sebagai pendidik untuk selalu menerapkan minimal sebagai pemantau, ya minimal sebagai pemantau, atau lebih bagus kita harus menerapkan posisi kita sebagai manajer. Itu yang paling bagus. Mudah-mudahan setelah selesainya diseminasi ini kita dapat menerapkan posisi kontrol kita yang tepat itu yang mana, yang kurang tepat itu yang mana gitu. Kita mulai memperbaiki setelah diseminasi tersebut. Oke, dilanjut. Nah, di sini adanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Seperti itu. Ya, untuk kalau misalnya peraturan, di peraturan mungkin tertulis dan mungkin tidak untuk melibatkan siswa. Tapi di dalam keyakinan kelas itu melibatkan siswa dalam penyusunan kesepakatan kita bersama dalam melaksanakan kesalahan atau tindakan yang kurang baik tersebut. Dilanjut. Nah, di sini ada tata cara pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada 6 cara. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupaya pernyataan universal, berupa pernyataan universal, ketiga dibuat dalam pernyataan positif, keempat sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, betul sekali Bapak Ibu guru, dalam pembuat keyakinan kelas tidak hanya itu dibuatnya hanya satu guru atau dibuatnya hanya murid, tidak. Di sini antara kolaborasinya sangat dibutuhkan antara peserta didik dengan guru tersebut, yang dimana di dalam membuat keyakinan kelas juga di situ ada tugas guru sebagai apa, tugas siswa sebagai apa. Apakah itu hanya dijalankan untuk siswa saja? Apakah itu hanya dijalankan untuk guru saja? Itu tidak. Nanti kita akan membuatnya keyakinan kelas adanya model T dan model Y seperti itu. Nanti setelah ini akan dipaparkan video tentang pembuatan keyakinan kelas yang telah saya jalankan. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini untuk menyelesaikan masalah kita harus menggunakan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Oke, agar lebih pahamnya saya telah membuat video segitiga restitusi. Mari kita simak secara bersama. Ada siswa yang susah payah mengerjakan namun berusaha untuk menyonteknya dalam ulangan harian matematika. Waalaikumsalam, silakan masuk. Syahira, Bapak dengar ada laporan dari ketua kelas kamu bahwa tadi setelah selesai ulangan harian matematika kamu marah-marah ya? Kenapa Syahira? Oh begitu, mungkin kalau Bapak di posisi Syahira juga, Bapak sama merasakan sih seperti itu. Lalu, apa yang kamu lakukan pada data tersebut? Oh begitu, pasti kamu melakukan hal tersebut ada alasannya ya?
saling menghormati antar teman itu menurut kamu penting tidak? Baik, jika keyakinan kelas itu penting untuk kamu, maka Di sini saya menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. baik, kalau begitu bersedia tidak kalau Syahira memperbaiki masalah ini? Dan Syahira, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Setuju. Bapak sangat setuju dengan tindakan Syahira ini. Oke, tetap semangat ya Syahira untuk belajarnya hari ini dan seterusnya. Bapak harap tidak ada lagi permasalahan yang mungkin tidak dibahas. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang Syahira boleh masuk. Di sini ada tanggapan dari siswa juga. Setelah diajak diskusi sama saya, oke, dari paparan video tersebut yang telah kita saksikan bersama-sama, di sini ada 3 tahapan untuk restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini yang pertama, berbuat salah itu wajar. Sama anak itu kita bicara, berbuat salah itu wajar. Oh, itu hal yang wajar. Kalau misalkan marah karena hasil contekannya dicontek orang lain, wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ya mungkin Bapak juga mungkin merasakan hal yang seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Terus Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Mencari solusi dari masalah ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Lanjut. Di sini ada yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada kamu pasti punya alasan mengapa kamu hal itu. Tadi juga di dalam video tersebut saya menanyakan kenapa kamu kesal, kenapa kamu marah, dan si anak tersebut menjawabnya karena saya kesal Pak, karena dia mencontek hasil ulangan matematika saya. Saya mengerjakan dengan jerih payah dengan hasil belajar saya sendiri, tapi si siswa tersebut ingin mencontek dan ingin mengerjakan dan ingin hasilnya memuaskan tanpa belajar gitu. Terus yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Terus maksud dari sini bukan lebih buruk lagi ya, namun tindakannya. Kan dia hanya membandingkan buku saja. Tapi kalau misalkan yang lebih buruk lagi seperti apa ya, mungkin menamparnya, memukulnya seperti itu. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga bagi kamu. Oke, dilanjut. Di sini tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, di dalam video tersebut saya menanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar atau kamu yang harus tingkatkan lagi. Tadi kan harus mengontrol emosi seperti itu, dan untuk harus saling menghargai sesama teman. Dan tindakan selanjutnya anak tersebut akan terus berkolaborasi dan konsultasi kepada wali kelas apabila ada lagi yang mau menyontek hasil kerja yang ingin hasil kerja keringat kamu dicontek oleh orang lain. Seperti itu penjelasan dari awal sampai akhir. Sekarang udah. Nah, tiba di penghujung acara. Terima kasih pada ibu guru hebat yang telah menghadiri acara diseminasi ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat terlaksana atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
kita sebagai pengajar, dan mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita semua dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya sebagai pemateri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu Gustini SPD dan Bapak Kusmana SPD yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa sekali, dan terima kasih kepada para ibu bapak peserta diseminasi yang telah setia untuk mengikuti acara pada hari ini. Demikian acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Acara ini akan ditutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yayat SPD. Waktu dan tempat disilahkan. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara ini marilah kita sejenak menundukkan kepala sambil membacakan doa. Kita bersama-sama berdoa dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kegiatan diseminasi budaya positif ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karibina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ja'al lana min amrina farajan wa makhrajan innaka ala kulli syai'in qadir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu ba'da usri yusra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunesi, rekan sejawat dari Pakusmana. Saya akan memberikan refleksi dari diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Pakusmana. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya merasa dalam mendisiplinkan peserta didik tidak sesuai dengan budaya positif yang seharusnya, yang mana yang diterapkan di sekolah. Namun, setelah mengikuti diseminasi ini, saya akan menerapkan disiplin positif di sekolah sesuai dengan yang seharusnya. Terima kasih kepada Pak Kusmana yang sudah berbagi baik. Semangat terus untuk Pak Kusmana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmana. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, dan diseminasi tersebut berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat, kepala sekolah, dan yang lain sebagainya yang telah mendukung acara diseminasi ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikan budaya positif yang telah saya paparkan di dalam materi diseminasi tersebut. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.